Halo semuanya, ketemu lagi di pembelajaran sejarah kelas 11. Masih dengan materi yang sama, yaitu mengenai materi pergerakan nasional. Kali ini kita akan membahas organisasi-organisasi yang lahir pada periode nasionalisme politik. Perlu teman-teman ketahui bahwa organisasi-organisasi pada periode nasional politik ini sudah mulai bergerak di bidang politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, organisasi apa aja yang ada atau lahir pada periode tersebut? Ada indise partai, ada gerakan pemuda, dan ada gerakan perempuan. Nah, kita hari ini akan membahas organisasi-organisasi tersebut. Yang pertama adalah organisasi indise partai. Organisasi ini didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Organisasi ini didirikan oleh 3 serangkai yang terdiri dari Cipto Mangunkusumo, kemudian Dawes Dekker atau Danudirja Setiabudi, dan juga Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Nah, ini bisa kalian lihat tokoh-tokohnya, kira-kira yang mana Ki Hajar Dewantara, yang mana Cipto Mangunkusumo, dan yang mana Dawes Dekker ya teman-teman, coba cari tahu. Nah, organisasi ini bersifat politik dan kooperatif teman-teman, terhadap pemerintah kolonial Belanda. Kemudian organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk meraih kemerdekaan Indonesia menggunakan jalur politik. Nah, sarana perjuangan dari organisasi indise partai ini adalah surat kabar The Express, di mana kritikan-kritikan terhadap pemerintah kolonial Belanda selalu dimuat dan disebarkan melalui surat kabar tersebut teman-teman. Salah satunya yang paling terkenal adalah tulisan yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat yang berjudul Al Ich een Nederlander was. Al Ich een Nederlander was, atau berarti jika aku seorang Belanda. Isinya tentang sindiran yang cukup tajam atas ketidakadilan pemerintah kolonial Belanda terhadap daerah jajahannya, yaitu Nusantara atau Hindia Belanda. Nah, akibatnya karena tulisan-tulisan, karena kritikan-kritikan yang dimuat, yang ditulis oleh tokoh-tokoh dari indise partai ini, kemudian pemerintah kolonial Belanda akhirnya melarang indise partai dan mengasingkan ketiga tokohnya, yaitu 3 serangkai, ke negeri Belanda pada tahun 1913. Maka itulah akhir dari sejarah perkembangan organisasi indise partai teman-teman. Kemudian yang kedua adalah organisasi pemuda. Setelah berdirinya Budi Utomo pada 1908, kemudian mulai berkembang organisasi-organisasi kepemudaan di berbagai daerah teman-teman. Organisasi-organisasi tersebut contohnya ada yang Java, yang Sumatranenbon, ada yang Celebes, yang Minahasa, yang Ambon, yang Batak, dan Perkumpulan Pasundan. Nah, awalnya gerakan para pemuda ini didirikan oleh pelajar yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di daerahnya masing-masing. Namun, setelah paham nasionalisme menyebar ke seluruh Indonesia, maka organisasi kedaerahan ini mulai bersatu dan bergerak dalam bidang politik. Nah, salah satu agenda besar dari organisasi-organisasi kepemudaan di daerah-daerah tersebut adalah Kongres Pemuda atau Sumpah Pemuda yang akan kita bahas di akhir materi mengenai bab ini teman-teman. Yang terakhir adalah gerakan perempuan. Nah, ada 2 tokoh
tokoh, 2 gambar yang bisa teman-teman lihat. Kira-kira siapa ya tokoh tersebut? Yang jelas tokoh perempuan. Pada masa pergerakan nasional, muncul 2 tokoh perempuan. Nah, keduanya ini berasal dari keluarga terpandang sehingga mereka bisa mengenyam pendidikan tinggi. Siapakah dia? Yang pertama adalah Raden Ajeng Kartini dan yang kedua adalah Dewi Sartika gitu. Nah, Raden Ajeng Kartini ini memiliki cita-cita untuk mensejahterakan posisi perempuan agar bisa sejajar dengan laki-laki atau disebut emansipasi wanita dalam berbagai bidang kehidupan, teman-teman. Pemikiran-pemikiran mengenai emansipasi wanita dari Kartini ini terangkum dalam surat-suratnya yang kemudian dibukukan oleh Armijen Pane berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang sangat terkenal itu, teman-teman. Nah, sedangkan Dewi Sartika ini berasal dari Bandung. Beliau penggagas berdirinya perkumpulan dan sekolah khusus perempuan yang bernama Keutamaan Istri. Nah, ini gambarnya. Berkat kedua perempuan ini, maka perempuan-perempuan Indonesia pada masa pergerakan nasional bisa terinspirasi, bisa bersekolah, dan juga dapat mempunyai wawasan luas dan akhirnya memiliki gerakan politik untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ternyata bukan hanya laki-laki saja dengan organisasi-organisasinya yang akhirnya bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan. Diawali atau dipelopori dengan adanya Raden Ajeng Kartini dan juga Dewi Sartika, perempuan pun mampu untuk memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur politik atau gerakan politiknya, teman-teman. Nah, itulah bagaimana organisasi-organisasi pada masa nasionalisme politik yang lahir memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur politik. Nah, mungkin sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai organisasi pada masa radikal. Oke. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Sampai ketemu lagi, tetap semangat dan juga stay safe and healthy semuanya.